sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami Bapa, agar kami tak fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, pada minggu ini firman kita terambil dari Nats Alkitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang sudah dapat katakan amin ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah, hari ini kakak mengambil tema, Aku Punya Tuhan Yesus. Pada suatu malam, ada seorang anak bernama Dedi. Ia disuruh oleh mamanya mengambil sapu yang berada di luar rumah. Tapi Dedi tidak mau karena di luar sudah gelap. Mengapa kalau sudah gelap menjadi takut? Apakah adik-adik juga takut dengan kegelapan? Apa yang membuat adik-adik menjadi takut? Nah, supaya adik-adik tidak takut lagi, kakak punya cerita. Adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Iya benar, gambar perahu. Perahu ini biasanya dipakai di mana? Dipakai di tempat yang berair seperti sungai, danau, laut. Nah, hari ini cerita kakak tentang sebuah perahu yang berlayar di sebuah danau. Di dalam perahu ada Tuhan Yesus dan murid-murid. Setelah semuanya naik, mereka mulai berlayar untuk menyeberangi danau tersebut. Ketika perahu mulai berlayar, Tuhan Yesus pergi ke bagian belakang perahu untuk tidur di atas tikar yang berada di situ. Saat perahu sedang berlayar, tiba-tiba angin bertiup sangat keras. Ombaknya juga sangat besar, sehingga air masuk ke dalam perahu. Murid-murid Tuhan Yesus bingung, karena mereka biasa berlayar. Jika mereka berlayar ada ombak besar, mereka bisa tenggelam. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi takut. Tapi ketika mereka melihat ke belakang, Tuhan Yesus masih saja tidur. Dan akhirnya pun mereka membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli
Kalau kita binasa, melihat mereka begitu takut, Tuhan Yesus bangun dan berdiri. Kemudian Yesus berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Seketika, angin yang bertiup kencang, ombak yang begitu besar, menjadi tenang. Dan murid-murid Tuhan Yesus terheran-heran. Karena dengan berkata saja, Tuhan Yesus bisa menenangkan badai. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-muridnya hanya bisa saling memandang satu dengan yang lainnya. Bukankah dari tadi mereka bersama dengan Yesus? Seharusnya mereka tidak takut. Mereka tinggal minta tolong kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus tolong. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Adik-adik tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu sedih. Adik-adik tinggal meminta kepada Tuhan. Adik-adik berdoa, pasti adik-adik mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau selalu menolong kami dikala kami sedih, dikala kami takut di dalam menjalankan hari-hari kami Bapa. Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.